Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman dari kelas HLN untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ya, berikut akan saya paparkan beberapa ketentuan untuk UAS ya. Jadi UASnya nanti kalian tidak perlu mengerjakan secara tulis di kelas, namun kalian diminta untuk membuat portofolio. Nah, portofolio ini ada beberapa ketentuan, namun kurang lebih sama dengan yang kalian kerjakan saat remedi, gitu ya. Nah, saat remedi kemarin kan kalian diminta untuk memilih salah satu perusahaan ya sebagai studi kasus dan membahas tiga hal, yakni dari aspek rekrutmen dan pelatihan, terus kasus ketiga juga. Nah, portofolio yang sekarang kurang lebih hampir mirip seperti itu, namun ada beberapa ketentuan yang berbeda. Oke, coba saya share screen dulu ya. Oke, nah, bentar, saya tampilkan dulu. Oke, nah ini teman-teman, ini seperti biasa ya, kalian diminta untuk membuat portofolio. Desainnya bebas, terserah kalian semenarik apapun. Jadi seperti yang kemarin ya, waktu remedial, pilih salah satu perusahaan. Kalian boleh memakai perusahaan yang kemarin kalian gunakan saat remedi atau tidak. Nah, lah Bu, kalau semisal untuk mahasiswa yang kemarin nggak remedi gimana Bu? Ibaratnya, ya silahkan kalian cari perusahaan di luar list yang teman-teman sudah pakai perusahaannya. Seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang sudah memakai perusahaan tersebut, jika memang ingin mengganti, harap listnya juga diubah. Jadi nanti di tiap grup itu akan saya update ya dari data terkini, dari data perusahaan terkini, ini siapa aja, siapa yang mau mengganti atau tidak, itu harap dikonfirmasikan lagi di grup sebelum hari kapan ya? Hari Senin mungkin ya, hari Senin itu terakhir untuk update grupnya, supaya teman-teman bisa lebih fokus lagi. Nah, ini ya ketentuannya. Nanti akan saya share biar kelihatan lebih jelas lagi. Yang pertama, identifikasi perusahaan yang berbeda gitu, untuk portofolio UAS-nya. Yang kedua, perusahaan yang digunakan saat remedi dapat digunakan kembali. Jika ingin berubah, maka pastikan tidak sama dengan yang lain. Bagi mahasiswa yang tidak mengikuti remedi, dalam artian aman ya kemarin UTS-nya, harap mencari perusahaan di luar perusahaan yang telah dipilih oleh rekan yang lain. Nah, yang ketiga ini ketentuan desain, buat semenarik dan sekreatif mungkin ya. Kalian bisa pakai Canva, Photoshop, atau skema desain yang lain, bebas, nggak ada batasan halaman. Asal memuat beberapa ketentuan yang akan diatur setelah ini. Nah, ketentuan khususnya pengumpulan nanti di Google Drive tiap kelas. Nanti tiap kelas akan ada folder portofolio UAS. Nah, silahkan dikumpulkan dengan format nama, underscore NIM, underscore studi kasus di PT mana, atau perusahaan apa. Deadline pengumpulan portofolio adalah saat ujian berlangsung, yakni Sabtu 13 Januari pukul 9 pagi. Karena kebetulan untuk mata kuliah MSDM sendiri itu kan ini ya dapat jam pertama ya. Nah, deadline-nya kan kurang lebih ya jam 9-an kayak gitu. Jadi ya harapannya bisa selesai sebelum itu, Re. Dan seperti yang sudah saya titipkan waktu di kelas, kalau bisa ya datang lebih awal gitu, supaya nggak ditungguin sama petugasnya, sama petugas UASnya ya. Ingat kalian mempermudah pekerjaan orang lain, insya Allah nanti di kemudian hari kalian juga akan dipermudah oleh orang lain. Bismillah, gitu ya. Nah, ketentuan khusus, oke. Nanti harus ada daftar pustaka dan dokumentasi apapun yang terkait dengan objek, semisal materinya terkait rekrutmen dan seleksi. Kalian bisa boleh nambahin gambar-gambar desain apapun di situ, asal yang sesuai, Re. Jangan yang tidak sesuai, kayak gitu. Nah, ini ya, ini halaman awal yang harus memuat terkait profil perusahaan. Nah, profil tuh ya jelas, berarti ya profil singkatnya apa, visi misinya apa, tata nilai perusahaan atau budaya organisasi jika ada.
ya. Yang kedua, ruang lingkup usaha. Nah, perusahaan ini tuh dia bergerak di bidang apa sih? Kalau semisal dia memproduksi berbagai macam produk, kalian bisa cantumkan atau masukin foto produknya. Kayak gitu. Jadi biar lebih menarik. Yang terakhir, struktur organisasinya. Struktur organisasi yang paling update. Kalau semisal yang terupdate tahun 2023, ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau ternyata yang update-nya baru 2022, ya nggak apa-apa. Asal kalian kasih sumbernya di situ ya, sumber terupdate-nya dari mana. Gitu. Nah, ini hal-hal yang harus dimuat dalam portofolionya. Yang pertama, perencanaan SDM. Nah, biasanya di tiap laporan akhir perusahaan atau di tiap mungkin di websitenya ya, dia itu punya goal jangka pendek atau rencana jangka pendek dan jangka panjang. Nah, di situ mungkin kalian bisa baca-baca lagi. Ada nggak sih di situ dicantumkan terkait strategi SDM-nya, baik jangka panjang maupun jangka pendek? Itu yang pertama. Nah, untuk aspek rekrutmen dan seleksi, kurang lebih sih hampir sama kayak yang kemarin waktu remedi ya. Tapi ada perbedaannya. Perbedaannya di sini saya lebih minta terkait timeline rekrutmen, namanya aja timeline ya. Jadi semisal harus ada alurnya dari tanggal sekian, itu mungkin pengumpulan berkas. Step yang kedua tanggal ini, apalagi step-step berikutnya seperti apa. Nah, itu namanya timeline. Next, contoh lowongan pekerjaan yang ditawarkan di perusahaan tersebut ya, dan deskripsi job days atau deskripsi pekerjaan yang dibutuhkan untuk satu posisi yang lowong. Ya, pura-puranya semisal ketika kalian searching gitu ya, ternyata ada posisi manajer gitu. Nah, ketentuannya ini apa aja? Syarat-syaratnya semisal apa dan pekerjaannya dia ini nanti ngapain gitu. Step selanjutnya terkait pelatihan dan pengembangan. Deskripsikan aja metode pelatihan dan pengembangan yang dijalankan di perusahaan itu seperti apa. Manajemen penilaian kinerja juga demikian, ya. Terus kompensasi. Nah, kompensasi ini biasanya tidak secara eksplisit dijelaskan gitu ya, tapi biasanya dituliskan juga di benefit-benefit yang diberikan oleh perusahaan. Nah, kompensasi kan kemarin ada dua ya teman-teman ya. Kompensasi finansial, hal-hal yang mencakup gaji, bonus, benefit, upah, itu bisa kalian cantumkan di situ. Kalau non-finansialnya seperti apa? Nah, next, terkait serikat pekerja. Nah, serikat pekerja ini kan kadang ada di suatu perusahaan, kadang juga nggak ada. Kalau ternyata memang nggak ada, ya nggak apa-apa. Kalau tidak ada, kalian hanya perlu menjawab pertanyaan yang ketiga. Jika tidak ada, rekomendasikan serikat pekerja seperti apa sih yang sebaiknya dibentuk oleh perusahaan tersebut. Ya, kalau ternyata ada, gitu ya. Jika ada, apa aja sih yang dilakukan oleh serikat pekerja tersebut dalam hal apa, gitu loh. Kalau semisal serikat pekerja itu ternyata salah satu kegiatannya untuk mengusut tuntas suatu kasus. Nah, kalau misalnya ada artikelnya, kalian cantumin juga nggak boleh. Gitu. Nah, next, leadership ya. Otomatis di suatu perusahaan yang kalian jadikan contoh, itu kan pasti akan ada sosok leader di situ. Katakanlah CEO-nya siapa, gitu ya. CEO-nya siapa, kalian bisa cari dokumentasinya, berita, artikel, atau apapun yang memuat orang tersebut, ya. Terus kalian bisa menjawab beberapa aspek ini. Menurut kalian secara pribadi, tipe pemimpin seperti apa sih yang paling ideal? Nah, menurut kamu juga, siapa sih sosok pemimpin yang paling ideal yang dapat menjadi figur yang kamu teladani? Gitu. Dan identifikasi ciri-ciri pemimpin tersebut. Kamu tuh pengennya pemimpin atau leader itu yang seperti apa sih? Kayak gitu. Nah, next, ini yang terakhir terkait MSDM global. Gitu ya. Nah, apakah perusahaan yang kalian pilih sebagai studi kasus memiliki bidang usaha yang bergerak secara nasional atau internasional? Kalau iya, gitu ya. Kalau iya dan maupun tidak, gitu ya. Karena namanya usaha ya, kalau semisal dia masih bergeraknya di skala nasional secara jangka panjang pasti. Dia juga punya target strategi untuk semisal go internasional suatu waktu. Nah, menurut kalian nih secara umum gitu ya, tantangan MSDM global apa sih yang akan dihadapi oleh perusahaan? Dan gimana caranya?
kalian bisa mengatasi tantangan tersebut. Ya, oke. Nah, yang terakhir, daftar pustaka. Ya, dari daftar pustaka kalian dapat sumber-sumber dari mana, misalnya berita dari mana, masukin aja. Ya, udah, itu aja. Ya, untuk ini, untuk file portofolio UAS itu akan saya cantumkan di link ataupun di grup kelas ya, di grup kelas ataupun di link PDF yang saya masukkan di deskripsi video ini. Jadi teman-teman jangan lupa untuk disimak terkait instruksi penugasannya seperti apa. Jika memang masih ada yang dibingungin, kalian bisa japri saya gitu ya, japri saya atau via grup. Ditanyain aja via grup biar teman-teman yang lain juga dapat info yang sama gitu ya. Jadi Bu, kalau semisal seperti ini seperti apa? Nah, insya Allah akan saya jawab sesegera mungkin gitu ya, atau semaksimal mungkin. Tapi usahakan tidak bertanya di hari Jumat ya, karena di hari Jumat itu Hamin 1 loh, Hamin 1 deadline pengumpulan gitu ya. Hari Jumat itu waktunya saya berangkat gitu. Jadi mungkin ya masih pegang HP sih, cuma saya nggak tahu bisa balesin komen kalian atau tidak. Tapi mudah-mudahan sih bisa, gitu ya. Jadi itu aja. Kalau ada yang masih bingung, bisa ditanyakan di grup. See you. Selamat mengerjakan semaksimal mungkin. Bismillah, nilainya juga itu yang terbaik, gitu ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.